Selamat pagi sahabat. Kita bertemu lagi di Santapan Rohani Pagi edisi Kamis 15 September 2022. Tema kita adalah tertolak. Pernahkah sahabat ditolak? Bagaimana perasaan sahabat saat mengalami penolakan? Tentu hati terasa sakit, merasa terhina, tidak dianggap, tidak dihargai, direndahkan, dan dipandang sebelah mata. Sahabat, ternyata bukan hanya sahabat yang mengalaminya. Kristus pun pernah mengalami penolakan. Suatu ketika, Kristus pergi ke Nazaret bersama dengan murid-muridnya. Di sana ia mengajar orang-orang di rumah ibadat. Hal itu menimbulkan ketakjuban yang luar biasa. Tetapi, ada orang-orang yang memberikan respons yang negatif ketika mendengar ajaran Kristus dan melihat mujizat yang dikerjakannya. Mereka justru bersikap skeptis dan apatis. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Kristus. Sahabat, peristiwa penolakan Kristus ini justru di kampung halamannya sendiri. Orang-orang sekampungnya begitu merendahkan dan memandang dia dengan sebelah mata. Mereka menganggap bahwa Kristus itu tak lebih dari orang biasa sama seperti mereka. Di mata mereka, Kristus tak lebih dari anak seorang tukang kayu. Itulah harga yang harus dibayar oleh Kristus dalam pelayanannya. Juga sama seperti cerita tentang Yefta. Yefta adalah hakim ke-8 di Israel setelah Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, dan Yair. Ia memerintah atas Israel selama 6 tahun. Awalnya, sama sekali tak terpikirkan kalau di kemudian hari Yefta akan menjadi seorang hakim di Israel dan dihormati oleh semua orang. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, sehingga hidup Yefta diubahkan menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jika ditinjau dari latar belakang Yefta, ia memiliki kehidupan yang tampak kelam. Ia adalah anak perempuan sundal yang dianggap sampah masyarakat. Bukan hanya itu, ia pun diusir keluar dari rumah, bahkan terusir dari tanah Israel. Nasib Yefta bisa dikatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Yefta benar-benar mengalami suatu penolakan, baik dari keluarga maupun dari bangsanya sendiri. Karena tertolak dan tidak tahan dengan penghinaan yang ditujukan kepadanya, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya dan tinggal di tanah Tob, suatu tempat di mana para penjahat dan penyamun berkumpul. Pelarian itu pun mengubah hidup Yefta. Ia menjadi bagian dari para penyamun itu. Bahkan ia diangkat menjadi pemimpin atas mereka, sehingga namanya makin terkenal. Ironis sekali. Yefta yang keberadaannya tidak diinginkan oleh keluarga dan juga bangsanya, justru dihormati dan dihargai di antara orang-orang bermasalah. Di satu sisi ia begitu disegani sebagai pemimpin para penjahat atau perampok. Namun di sisi lain, semakin memperburuk citranya di mata orang-orang Israel. Namun, sahabat, tak selamanya orang buangan yang dipandang sebelah mata akan mengalami nasib malang. Sebab tak seorang pun tahu jalan hidup seseorang di kemudian hari. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan." Karena tertolak, Yefta harus mengalami pergumulan hidup yang berat. Sahabat, menjadi orang yang tertolak sangat menyakitkan dan bisa menimbulkan luka-luka batin yang teramat dalam. Seorang anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya, tentu hatinya terluka, dan luka itu akan terus membekas di sepanjang hidupnya. Seorang pemuda atau pemudi yang mengalami penolakan cinta pasti akan frustasi. Seseorang menjadi kecewa ketika lamaran kerjanya ditolak oleh perusahaan.
Semua jenis penolakan itu selalu berdampak buruk bagi kehidupan orang. Namun, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan itu, melainkan kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar sampai akhir hidup kita. Banyak orang Kristen yang menyerah, sahabat, di tengah perjalanan hidup karena hanya tak tahan dengan penolakan dan masalah atau penderitaan yang dialami di dunia ini. Bahkan rela melepaskan kepercayaannya demi dunia, meninggalkan keselamatan itu demi dunia. Tapi kita adalah orang yang lebih dari pemenang, bisa mengalahkan penolakan karena Tuhan memampukan kita. Oleh karena itu, sahabat, mungkin ada di antara sahabat yang sedang mengalami penolakan, baik lingkungan, keluarga, tempat kerja, dan lain sebagainya. Mari sahabat, ingat satu hal, bahwa ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia tidak pernah menolakmu. Dia selalu menyambutmu. Dia selalu menyambutmu. Bahkan Tuhan sanggup mengubah penolakan itu untuk meninggikan engkau. Mari sahabat, tetaplah semangat dalam hidupmu. Ada Tuhan yang selalu setia menyertaimu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau tak pernah menolak kami. Sekalipun manusia memandang kami dengan sebelah mata, tidak menghargai kami, tidak menilai kami sedikit pun. Namun satu hal yang kami yakin dan kami percaya, Tuhan sangat menghargai hidup kami. Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Dan Tuhan memberikan keselamatan bagi kami. Kami mau belajar untuk bersyukur atas hidup kami saat ini dan selanjutnya. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.